Materi kita kali ini berhubungan dengan metode bunga efektif yang akan kita terapkan pada obligasi ketika diterbitkan dengan nilai diskon. Seperti yang kita bahas sebelumnya, obligasi diterbitkan pada nilai pari, pada nilai diskon, dan pada nilai premium, tergantung dengan tingkat bunga obligasi dan tingkat bunga pasar. Hal itu juga berarti, pada saat penerbitan obligasi, kita menerima jumlah yang sama dengan nilai nominal obligasi, atau lebih sedikit atau lebih banyak dari nilai nominalnya. Debitur harus membayar bunga sebesar yang tertera di obligasi dan juga harus membayar pokok obligasi. Jika obligasi diterbitkan pada nilai diskon, maka jumlah uang yang dibayarkan ketika jatuh tempo akan lebih tinggi daripada jumlah uang yang diterima ketika obligasi diterbitkan. Sebaliknya, jika obligasi diterbitkan pada nilai premium, maka perusahaan akan membayar lebih kecil daripada jumlah uang yang diterima pada saat penerbitan obligasi. Karena kondisi tersebut, maka diperlukan jurnal penyesuaian setiap periode sampai obligasi jatuh tempo untuk mencatat pengakuan beban bunga selama umur obligasi tersebut. Proses penyesuaian ini disebut dengan amortisasi, dan prosedur untuk amortisasi ini disebut dengan metode bunga efektif. Slide ini menunjukkan bagaimana cara kita menghitung amortisasi, yaitu dengan cara mengurangi bond interest expense dengan bond interest paid, atau dengan cara mengurangi beban bunga obligasi dengan beban bunga yang kita bayarkan. Sebenarnya perhitungan ini sudah kita aplikasikan di materi sebelumnya. Untuk beban bunga obligasi di sini, kita mengalihkan nilai buku dari obligasi pada saat awal periode, kemudian kita kalikan dengan effective interest rate atau tingkat bunga efektif. Sedangkan obligasi yang kita harus bayarkan dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal obligasi dengan tingkat bunga obligasi. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga dengan pengurangan bond interest expense dengan bond interest paid, maka dihasilkan jumlah yang diamortisasi. Metode tingkat suku bunga efektif kita akan terapkan untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon dan obligasi yang diterapkan pada nilai premium. Sesi ini akan berfokus pada obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Perusahaan Evermaster di sini menerbitkan obligasi dengan nilai 100.000 euro. Bunga obligasinya adalah 8% dan tanggal penerbitan obligasi adalah tanggal 1 Januari 2019. Jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari 2024. Kemudian bunga dibayarkan setahun 2 kali, yaitu tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Kemudian kita terapkan bunga efektif di mana bunga pasar ditetapkan 10%. Sama halnya dengan pembahasan di materi sebelumnya, pekerjaan pertama kita adalah menentukan harga jual obligasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya perlu ingatkan terkait dengan rumus yang sudah kita pelajari. Tampilan ini sudah kita dapatkan di materi sebelumnya, di mana kita harus menghitung present value dari principal dan present value dari interest. Sebelum kita menghitung present value dari principal dan interest, kita harus menghitung faktor untuk principal dan faktor untuk interest. Nah, soal kita sekarang adalah bunga dibayarkan setahun 2 kali, sehingga untuk masing-masing interest atau I kita bagi 2 dan N yang menggambarkan durasi waktu peminjaman itu kita kalikan dengan 2. Sehingga tolong diterapkan beberapa angka yang ada di soal untuk dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga nanti jika benar perhitungan saudara, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan nilai yang ada di slide. Jadi maksud saya adalah angka yang sama di perhitungan saudara itu sesuai dengan slide ini, yaitu 0,61391 dan 7,72173. Jadi silahkan terapkan perhitungan menggunakan rumus tadi sehingga menghasilkan dua angka ini sebagai faktor. Kemudian kita mengikuti alurnya, di mana kita harus menghitung present value dari pokoknya dan present value dari bunganya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pekerjaan pertama kita adalah menghitung harga jual obligasi. Untuk menghitung harga jual obligasi, kita harus menjumlah present value dari principal dan present value dari interest. Setelah kita menemukan faktor dua angka di sini, maka kita kalikan dengan nilai nominal yaitu 100.000 untuk menghitung present value dari principal. Sedangkan faktor 7,72173 kita kalikan dengan 4.000.
4.000 ini berasal dari 100.000 dikalikan bunganya 8% dibagi dengan 2, karena bunga dibayarkan setahun 2 kali, atau dengan kata lain 100.000 dikalikan 4%, sehingga kita menemukan jumlah nilai jualnya adalah sebesar 92.278. Inilah yang dikatakan sebagai harga jual yang nanti kita masukkan dalam jurnal kas pada bonds payable sebesar 92.278. Kemudian berikutnya kita menghitung selisihnya, di mana nilai nominal obligasi adalah 100.000, harga jual adalah 92.278, sehingga ketemu selisih sebesar 7.722. Nah, angka 7.722 ini adalah jumlah diskon dari bonds payable yang akan kita amortisasi selama umur obligasi tersebut sampai tanggal 1 Januari 2024. Ketika kita menghitung bunga efektif, kita sangat terbantu dengan tabel amortisasi seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Kita mulai dengan kolom tanggal, di mana tanggal di sini ini menggambarkan tanggal pembayaran bunga yang dibayarkan setahun 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Kemudian kolom berikutnya adalah kas yang kita harus bayarkan. Kolom sampingnya adalah beban bunga, dan ini adalah amortisasi diskon, sehingga kolom terakhir menghasilkan nilai buku obligasi untuk setiap tanggal pembayaran bunga. Nah, kita mulai dari kas yang kita bayarkan. Jadi kas yang kita bayarkan itu tergantung dengan tingkat bunga obligasi. Kita bisa lihat di sini rumusnya, 100.000 dikalikan 8% dibagi 2, atau dikalikan 6/12, karena bunga dibayarkan setahun 2 kali. Jika bunga dibayarkan hanya setahun sekali, maka hanya 100.000 kali 8%. Jadi tolong diingat bahwa kas yang kita bayarkan sebagai bunga itu harus berdasarkan pada bunga obligasi, bukan bunga pasar. Selanjutnya untuk beban bunga di sini ada angka 4614, perhitungannya dari carrying amount atau nilai buku obligasi 92278 dikalikan bunga pasar 10% dikalikan 6/12. Jika soal menunjukkan bahwa bunga dibayarkan setahun sekali, ya cukup 92278 dikalikan 10%. Kemudian, selisih antara bunga yang dibayarkan dengan beban bunga itu disebut amortisasi diskon, atau dengan kata lain ini adalah jumlah diskon yang harus kita amortisasi, sehingga nilai buku pada tanggal 1 Juli 2019 bertambah menjadi 92892. Proses ini selalu kita lakukan setiap pembayaran bunga, sehingga nanti ketika jatuh tempo nilai obligasi akan kembali ke 100.000. Jadi nanti ketika pelunasan pada saat jatuh tempo, ketika kita melunasi, maka jurnal kita adalah bonds payable pada kas sebesar 100.000. Dan slide ini juga menunjukkan bahwa total jumlah interest yang kita bayarkan kepada kreditor adalah 40.000, dan beban bunga yang kita akui selama periode peminjaman adalah 47722, dan amortisasi diskon total sebesar 7.722. Berdasarkan tabel ini juga bisa kita bayangkan bahwa terdapat beberapa jurnal yang harus kita libatkan setiap tanggal ini. Jadi ketika tanggal ini maka ada jurnal penerbitan obligasi untuk angka 92278. Kemudian tanggal 1 Juli berarti ada jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan jurnal terkait dengan amortisasi diskon. Materi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, hanya saja kali ini kita akan bahas lebih rinci. Kemudian jangan lupa nanti di sini jika ada laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2019, saudara juga harus membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian untuk beban bunga yang harus dibayarkan dan jurnal penyesuaian untuk amortisasi diskon. Kemudian berikutnya tanggal 1 Januari
Seperti biasa, itu ada jurnal untuk kas yang kita bayarkan, kemudian pengakuan beban bunga, kemudian ada amortisasi diskon, dan nanti akan menghasilkan nilai buku 93537. Seterusnya seperti itu. Baik, kita mulai dari transaksi pertama, yaitu penerbitan obligasi, di mana tadi kita sudah menentukan harga jualnya dan ketemu angka 92278, sehingga kita membuat jurnal kas pada bonds payable sebesar 92278. Tanggal penting kedua adalah tanggal ketika kita harus membayar bunga, yaitu tanggal 1 Juli 2019. Ketika tanggal 1 Juli 2019, kita akan membuat jurnal pembayaran bunga dan juga jurnal terkait dengan amortisasi diskon. Di slide ini menggunakan versi yang digabung jadi satu jurnal, di mana dia menjurnalnya interest expense 4614. Kita ambil dari angka di sini. Kemudian bonds payable bertambah sebesar 614 yang menggambarkan amortisasi diskon untuk membuat angka obligasi menjadi bertambah 92892. Kemudian kita mengurangi atau kredit kas sebesar 4000, dan di sini untuk menggambarkan bahwa kita membayar kepada kreditor bunga sebesar 4000. Jika kita ingin memisahkan menjadi dua jurnal seperti yang kita bahas di slide di video sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi sesuai dengan video saya sebelumnya, bahwa saya lebih senang jika mahasiswa memisahkan menjadi dua jurnal seperti ini. Karena ketika kita misalkan dua jurnal ini, kita bisa maknai arti setiap jurnal. Jadi ketika tanggal 1 Juli 2019 sebenarnya terdapat jurnal terkait dengan pembayaran bunga, yaitu interest expense pada kas. Kemudian jurnal yang kedua terkait dengan amortisasi diskon, di mana jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable. Tentunya ketika digabung pasti hasilnya sama dengan tampilan yang ada di slide sebelumnya. Jadi terserah saudara ketika nanti di tugas atau ujian saudara menggunakan versi yang digabung atau versi yang dipisah seperti ini. Cuma yang perlu diingat, ketika saudara menggunakan versi yang digabung, itu jangan hanya mengambil angka-angkanya saja dalam tabel, tetapi tolong bisa memaknai apa maksud di dalam satu jurnal tersebut, di mana satu jurnal tersebut memuat pembayaran bunga dan juga memuat amortisasi diskon. Sampai di sini kita sudah mempelajari jurnal terkait dengan penerbitan obligasi untuk mengakui 92278, dan juga kita membuat jurnal kedua yang berhubungan dengan pengakuan bunga yang harus kita bayarkan dan amortisasi diskon. Kemudian jurnal berikutnya berhubungan dengan jurnal penyusean, karena setelah tanggal 1 Juli 2019 dan sebelum 1 Januari 2020 kita menemukan tanggal 31 Desember 2019 di mana perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian. Slide ini menunjukkan jurnal penyusean tertanggal 31 Desember 2019. Ketika kita membuat jurnal penyusean, maka terdapat dua jurnal penyusean sebenarnya, yaitu jurnal penyusean yang berhubungan dengan beban bunga yang harus kita bayarkan dan juga jurnal penyusean yang terkait dengan amortisasi diskon. Karena soal ini kebetulan tanggal pembayaran bunga berikutnya adalah tanggal 1 Januari 2020 dan tanggal laporan keuangan adalah tanggal 31 Desember 2019, maka soal ini simpel saja. Maksud saya simpel adalah angka yang kita masukkan di sini itu adalah angka yang ada di tabel tertanggal 1 Januari 2020, karena angka 1 Januari 2020 adalah sama dengan angka di 31 Desember 2019. Sehingga dengan soal yang simpel seperti ini, maka kita tinggal ambil saja interest expense sebesar 4645, interest payable ini sebesar 4000 karena kita belum membayarkan di tanggal 31 Desember 2019. Kemudian ada amortisasi sebesar 645. Jurnal yang kita pelajari di sini merupakan versi yang digabung, dan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, saya lebih suka membahas atau menjelaskan jurnal yang dipisah. Nah, dari satu jurnal ini kita ada gambaran ada dua transaksi pengakuan beban bunga yang harus kita bayarkan dan transaksi pengakuan amortisasi, sehingga ketika kita pisah maka jurnal kita adalah seperti ini.
kita mengakui beban bunga yang harus kita bayarkan, yaitu interest expense pada interest payable sebesar 4.000. Kemudian jurnal kita berikutnya adalah jadi jurnal yang kedua ini yang masih berhubungan dengan jurnal penyelesaian adalah terkait dengan amortisasi diskon. Saudara sekali lagi bisa memilih penggabungan menjadi satu jurnal atau memisahkan jurnal. Yang jelas di sini ketika nanti dipisahkan itu sebenarnya lebih memudahkan pemahaman kita terkait dengan memaknai transaksi yang ada. Sekarang saya mencoba mengilustrasikan soal lain atau skenario lain di mana tanggal penerbitan obligasi adalah tanggal 1 Februari 2019. Kemudian tanggal pembayaran bunga adalah 1 Agustus atau setiap tanggal 1 Agustus. Kemudian berarti pembayaran bunga berikutnya adalah tertanggal 1 Februari 2020. Tujuan saya menggunakan skenario berbeda ini adalah untuk sekedar mengingatkan saudara terkait dengan perhitungan yang kita libatkan di jurnal penyelesaian, yang pada dasarnya sebenarnya perhitungan ini sangat mudah karena membutuhkan pengetahuan kita di pengantar akuntansi serta materi-materi kita sebelumnya di AKM 1 sama AKM 2. Untuk tanggal 1 Februari 2019 jurnalnya sama untuk mengakui adanya bonds payable sebesar 92278. Kemudian untuk tanggal 1 Agustus 2019 jurnalnya juga sama, yaitu kita mengakui ada bunga yang harus kita bayarkan dan juga kita akan membuat jurnal terkait dengan amortisasi diskon. Kemudian di sini kita ketemu laporan keuangan 31 Desember 2019. Baik, sekarang kita membuat jurnal penyelesaiannya dan saya berpedoman pada dua jurnal untuk membuat jurnal penyelesaian. Yang satu untuk mengakui beban bunga yang harus kita bayarkan dan yang kedua mengakui amortisasi diskon. Jurnal penyelesaian pertama ini adalah interest expense pada interest payable sebesar rate obligasinya adalah 8% dikalikan dengan 100.000. Kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang kita sudah tempuh mulai dari 1 Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019, yaitu 5/12. Asumsikan nilainya adalah A. Kemudian saya membuat jurnal terkait dengan amortisasi, yaitu interest expense pada bonds payable. Sama jalannya selama 5 bulan sehingga kita kalikan dengan 5/12 dan yang kita kalikan adalah angka 645. Ingat, yang kita kalikan adalah angka 645 bukan angka 614. Karena angka 645 itu menggambarkan amortisasi diskon mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 1 Februari 2020. Kita asumsikan nilainya adalah B. Ini contoh soal yang sebenarnya simpel sekali penyelesaiannya, hanya saja saya mengingatkan saudara bahwa soal pastinya akan seperti ini. Ketika saya memberikan tugas atau UTS, itu nanti tidak mungkin saya membuat versi yang seperti ini atau versi awal di slide. Saya pasti akan menggunakan versi yang atau skenario yang kedua. Setelah kita mempelajari jurnal penyelesaian, maka kita akan ketemu tanggal penting berikutnya adalah tanggal 1 Februari 2020. Di tanggal 1 Februari 2020, jurnalnya ya sama dengan 1 Januari 2020, di mana kita membuat jurnal terkait dengan pembayaran bunga yang biasanya interest expense pada kas. Tetapi karena sebelumnya kita ketemu laporan keuangan yang kita munculkan interest payable, maka jurnalnya adalah interest expense debit interest payable debit pada kas. Interest payable menggambarkan saldo hutang bunga yang kita akui di 31 Desember 2019, sedangkan interest expense kita akui beban bunga yang belum kita akui di periode 19, yaitu bulan Januari sampai awal bulan
Februari. Kemudian jurnal yang kedua adalah interest expense pada bonds payable sebesar yang belum diakui di periode 2019, yaitu 645 dikalikan periodenya 1 bulan, yaitu bulan Januari saja, jadi dikalikan 1/12. Jadi saya ulangi lagi bahwa tanggal 1 Februari 2020 itu ada jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan jurnal terkait dengan amortisasi diskon. Jurnal terkait dengan pembayaran bunga kita libatkan interest expense, debit, interest payable debit, kas di kredit. Kemudian terkait dengan amortisasi, kita juga menjurnal yang sama interest expense pada bonds payable, hanya saja yang kita akui angkanya adalah yang belum kita akui di periode 2019. Sampai di sini kita sudah mempelajari cara kita menghitung harga jual, membuat tabel amortisasi, kemudian memasukkan angka-angka dalam jurnal, di mana tanggal-tanggal penting itu adalah tanggal penerbitan obligasi, sehingga kita membuat jurnal penerbitan obligasi. Kemudian tanggal penting kedua adalah tanggal pembayaran bunga, sehingga kita membuat jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan jurnal terkait dengan amortisasinya. Tanggal penting lainnya adalah tanggal laporan keuangan, karena kita harus membuat adjusting entry untuk beban bunga yang harus kita akui, yang harus kita bayar. Kemudian kita juga akan mengakui amortisasi diskonnya. Tanggal penting berikutnya adalah tanggal pembayaran bunga selanjutnya setelah kita ketemu laporan keuangan yang tentunya terkena dampak dari jurnal penyesuaian. Jadi kalau kita lihat dari tampilan tabel amortisasi di sini, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa setiap tanggal yang ada dalam tabel ini memerlukan penjurnalan. Ditambah juga penjurnalan yang terkait dengan jurnal penyesuaian setiap tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan seterusnya. Kemudian tanggal penting terakhir adalah ketika kita melunasi hutang obligasi kita di tanggal 1 Januari 2024, di mana nilai obligasi kita sudah kembali ke 100.000 karena kita selalu melakukan amortisasi dengan total nilai 7.722. Jadi ketika kita membuat jurnal pelunasan, gampang aja jurnalnya, yaitu bonds payable pada kas sebesar 100.000. Materi kita terkait dengan penerapan metode bunga efektif untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon sudah selesai. Materi berikutnya kita masih membahas metode bunga efektif ketika obligasi diterbitkan pada nilai premium.